Bola. Masih Bruno pemirsa. Bruno lagi. Bruno, dua pemain dilewati. Bruno! Gol! Luar biasa! Gol! Bruno Moreira sudah tiba di Surabaya. Hal itu diketahui dari postingan Instagram resmi Persebaya, Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 pagi. Dalam postingan itu, Bruno tampak menggunakan kaos hitam dikombinasikan celana panjang juga berwarna hitam. Ia terlihat masih berada di Bandara Juanda. Bruno menjadi pemain asing pertama yang bergabung dengan tim dari 4 pemain asing Persebaya yang sudah diperkenalkan secara resmi musim ini. 3 pemain lain, So Yamamoto, Ze Valente dan Paulo Victor, So kemungkinan tanggal 18 ini, Ze mungkin awal-awal Juni atau akhir Mei, kata Aji Santoso, pelatih Persebaya. Bruno Moreira bukan sosok asing bagi Persebaya dan bonek. Sebelumnya pemain 24 tahun itu pernah menjadi bagian Persebaya musim 2021 per 2022. Bruno tampil apik bersama Persebaya, mencetak 7 gol dan 3 assist dari 29 penampilannya di musim tersebut. Musim lalu ia sempat hijrah membela Niki Volos FC, tim level 2 kompetisi Yunani. Penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo sampai saat ini masih tanda tanya. Pasalnya, stadion tersebut belum ada serah terima dari Kementerian PUPR ke Pemkot Surabaya setelah Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Terkait masalah ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan jika agenda terdekat Stadion GBT akan digunakan untuk laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Palestina. Kabar tersebut dia dapatkan saat berkomunikasi dengan Waketum PSSI Zainuddin Amali. Jika agenda tersebut terlaksana, maka Persebaya minta agar stadion tersebut bisa mereka gunakan untuk agenda Liga 1. Kita di sini ingin mencari terobosan, agar Persebaya bisa melakukan pertandingan pre-season maupun Liga 1 di GBT. Kebetulan tadi pagi saya ditelepon Waketum PSSI, bahwa GBT akan menjadi tuan rumah Timnas Indonesia melawan Palestina pada tanggal 14 Juni. Saya bilang ke Pak Waketum, kalau Timnas bisa, Persebaya juga harus bisa main di GBT, kata Eri Cahyadi. Eri menambahkan jika dia dan Dirut Persebaya Azrul Ananda akan bertemu Kementerian PUPR terkait izin Stadion GBT. Dia berharap pertemuan tersebut menemukan titik terang agar Persebaya juga bisa menggunakan stadion tersebut. Selain masalah tersebut, Stadion GBT sebelumnya masih harus melanjutkan agenda proses jahit rumput sintetis. Agenda tersebut belum tuntas meski sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun, dia optimis jika Persebaya bisa tetap menggunakan stadion tersebut, tinggal dicarikan waktu dan penyesuaian jadwal. Kalau Persebaya tidak bisa pakai GBT, Timnas vs Palestina juga tidak bisa di GBT kan? Saya sudah diskusi dengan Pak Waketum. Secara teknis dua-duanya bisa main di GBT, pungkasnya.